Mungkin tadi kan udah diberlakukannya pemeriksaan saksi juga sudah dilakukan, pemeriksaan CCTV juga gitu kan. Abang sebagai kuasa hukum dari Bang Rasman sendiri meyakinkan nantinya kasus ini bakal benar-benar akan dimenangkan sama Bang Rasman atau seperti gimana Bang? Saya dulu ya? Ya, Mas Tommy, saya dulu ya? Boleh. Oke, jadi gini. Saya salah satu tim ya, kuasa hukum dari Bang Rasman, termasuk Mas Tommy ya. Kami tim penasihat hukum dari Bang Rasman yang kebetulan menangani perkara yang dilaporkan oleh Bang Rasman terkait penganiayaan. Ya, penganiayaan oleh Nikita Mirzani kepada Bang Rasman. Ya. Yang jelas, Nikita pun sudah mengakui memukul, menonjok Bang Rasman. Kita juga sudah melihat rekaman CCTV. Yang rekam CCTV itu bukan kita, itu di Polres, ya. Oke, di Polres itu telah direkam oleh pihak Polres, pihak polisi loh yang merekam, dan sudah disita, oke, oleh penyidik dan sudah diserahkan kepada Kanit Resmo. Nah, artinya waktu tadi kami diperiksa, ya, terutama Bang Rasman, istrinya, kemudian saksi diperiksa, diklarifikasi kembali. Apakah benar peristiwa yang dilaporkan itu ada pada rekaman CCTV yang sudah disita tersebut? Nah, sudah jelas kita menurut keterangan kita yang benar. Oke, dan Bang Rasman sudah divisum. Kemarin setelah kejadian itu setelah divisum. Dan yang jelas, Kasat Reskrim sudah bilang akan tegak lurus terhadap perkara ini. Sekarang gini, pertanyaan saya kepada kalian ya. Kita lihat ada rekaman CCTV NM memukul. Terus kemudian laporan sudah ada. Kemudian polisi telah memeriksa. Terus peristiwanya terjadi di kantor polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Kira-kira menurut kalian sudah jelas ada peristiwanya, ada korbannya, terus polisi nggak mau nangkep orangnya, ya apa lagi kira-kira menurut kalian? Ya kan, hukum kira-kira perlu ditegakkan atau tidak, kan gitu aja, sederhana kok ini. Kalau nggak mau ditegakkan hentikan, kalau mau ditegakkan lanjutkan, kembali ke polisi aja lah. Memang aktornya pun lebih aktor lagi polisi, bukan Nikita Mirzani. Ya kan, Nikita Mirzani cuma pemain latar aja. Ya, aktornya itu tetap polisi. Polisi yang mau mainkan, kalau mau naikkan ini perkara naik, kalau polisi nggak mau naikkan ini perkara ya sudah tidurkan aja di perkara. Gitu aja, sederhana lah dari saya. Ya, jadi nggak usah diputar-putar, dibalik-balikan fakta-faktanya kan gitu ya. Oke, nah saya cukup, Bang Tommy. Ya. Kalau saya melihat ini, kasus ini bukan kasus yang bukan kasus yang baru sekali ya terjadi di sini ya, di Indonesia tentunya. Ini udah banyak banget yang terjadi. Kalau kita lihat model yang seperti ini ya, contoh kasus yang seperti ini yang sudah banyak di media sosial, bahkan lebih parah juga ya. Ya ini lebih parah, bahkan cuma mukul aja, pepet-pepetan mobil pun ya, terus mukul orangnya juga ditahan, ya, dijadikan tersangka. Nah, kalau ini ya sudah jelas terpenuhi unsur-unsur dan saksinya juga sudah terpenuhi, maka nggak ada kata lain lah, harus cepat diproses, cepat dijadikan tersangka, dan cepat diadili biar tidak ada hal-hal seperti ini lagi. Karena jangan sampai adanya tadi saya sampaikan bahwa ada tebang pilih, kok di media sosial sampai ditahan, orang-orang mukul diambil oleh kepolisian ditahan, tapi kok ini enggak, ada apa, kan seperti itu. Ini yang jadi pertanyaan buat semua masyarakat Indonesia, ada apa kalau sampai ini nggak berjalan. Dan tentunya kita semua berharap secepatnya ya, jangan lama, karena kalau prosesnya lama nanti jadi Pertanyaan bukan, jadi dipelintir lagi, ada isu-isu lagi, dan nanti menjadi tidak fokus kasus ini. Jangan sampai ada pengalihan lagi, ya kan? Pengalihan isu sehingga kasus ini tidak terang benderang.
Memang mungkin sementara NM sudah mengaku malah melaporkan kembali kasus dugaan pengeroyokan Bang Abdullah sedikit menurut. Ya, gimana cara yang mengeroyok? Bang Rasman cara mengeroyoknya gimana? Jelas-jelas dia yang pukul, dia pula bilang mengeroyok. Memang dia tiap kali selalu melaporkan yang terbalik-balik. Contoh, Padel nggak melakukan kekerasan seksual, dibilang melaporkan kekerasan seksual, ya. Siapa Loli lari daripada rumah safe house ya, dibilang penculikan. Memang dia suka melapor yang terbalik-balik karena kan dia sensasional orangnya. Ya kan memang harus melaporkan sesuatu itu yang terbalik-balik. Jadi kita janganlah, kita kan publik orang sehat gitu. Ya kita jangan pola pikirnya dibalik-balik. Kita normatif aja, tegak lurus aja pada pola pikir yang benar. Kalau kita juga ngikutin pola pikir yang terbalik-balik ya sudah, jangan ada laporan polisi lagi kayak gitu. Kita melapor ada faktanya, ada saksinya, ada korbannya, jelas. Ya kan? Kalau orang yang sensasional yang selalu melaporkan terbalik-balik ya kita minta kepolisian juga ambil tindakan lah, ya kan? Jangan juga orang sembarangan lapor sekarang main diterima, ya kan? Dugaan saya kayak seolah-olah apa bisa dibayar ini jadinya kan gitu, ya. Jadi saya minta tolong dikoreksi lah ya kepolisian ini. Saya juga agak sakit hati, kenapa? Karena itu terjadi di kantor polisi. Biasanya sesuatu tindak pidana yang terjadi di kantor polisi harusnya polisi menerbitkan laporan polisi model A. Ya, model A itu berdasarkan penglihatan polisi kejadian di situ. Nah ini enggak, ini orang disuruh lapor dulu, disuruh berproses dulu, artinya kan disuruh berantem dulu ini jadinya. Ya kan Bang Rasman berantem dulu deh sama Nikita Mirjani kan begitu jadinya. Nah ini juga saya ya, Pak Kapolri tolong dikoreksi nih, ya tolong dijaga, dikawal ini perkara, jangan sampai dipelintir, di main kanan, main kiri. Karena di situ aja kan kita udah bisa melihat ini nggak netral udah. Kenapa? Ada peristiwa di kantor polisi, ada perampokan, ada pembunuhan, suruh lapor dulu. Harusnya kan model A keluar. Ini kok suruh lapor dulu? Dulu masih ingat nggak? Ada yang bawa senjata ke Mabes Polri, ya kan? Begitu dicek ada senjata langsung diamankan, langsung ditahan orang. Itu baru benar, karena model A apanya laporannya. Ini enggak, ini jadi model B gitu. Padahal peristiwa itu terjadi di kantor polisi. Nah ya udahlah, Pak Polisi, Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Irwasum, tolong dipantau perkara ini. Jangan sampai ada yang bermain-main api di perkara ini. Saya minta jangan ada yang sembarangan atensi. Jenderal-jenderal di belakang Nikita saya minta tolong, ya kan, objektif terhadap perkara ini. Gitu. Adakah kelemahan Bang sehingga memperlambat prosesnya atau seperti apa sih Bang? Jadi kalau masalah kelemahan, kalau kita lihat ya, kan kita semua melihat di sini semua peristiwa. Peristiwa ini kan nggak bisa diputar ataupun dimanipulasi. Semua itu kan faktual, artinya sesuai dengan apa yang ada. Kalau lihat di sini sudah jelas, ya harusnya udah bisa langsung ditindak tanpa harus berpikir-pikir lagi. Buat apa itu dipikir-pikir lagi kan gitu. Nah, ini yang kita saat ini sangat menyayangkan ya, tapi tidak apa-apa, kita hargai proses penyidikannya polisi nanti, kita lihat, kita ikuti sampai sejauh mana ya kan polisi ini bisa bertindak cepat kan gitu. Tapi asal ingat, segala sesuatu yang membuat laporan baik itu yang laporannya ya diterima terus nanti tidak terbukti, tentunya ini menjadi bola panas yang akan kita laporkan kembali kalau memang itu tidak bisa dibuktikan. Karena jujur laporan ini kan penculikan. Nah, unsur dari penculikan itu kan harus dibuktikan secara komprehensif, artinya mempunyai pertanggungjawaban. Dan yang kedua adalah laporan pengeroyokan. Pengeroyokan itu bentuknya bisa dikatakan secara bersama-sama melakukan penyerangan, itu pengeroyokan. Kayak orang tawuran dikeroyok. Nah itu kan ada unsurnya, jelas di situ. Dan nggak perlu lagi kita jelaskan lagi karena fakta hukumnya sudah dijelaskan melalui media sosial pun sudah tahu ya. Jadi menurut saya kita lihat saja nanti bergulirnya proses hukum ini. Apakah kasus ini ya mau dipaksakan atau berhenti, ya kan gitu. Kalau nanti berhenti tentunya dan memang tidak bisa dibuktikan, ini ada konsekuensi di balik laporan ini. Hati-hati nih. Nah, kita akan melakukan upaya lagi karena ini jelas mengandung unsur buat laporan palsu kan.
seperti itu. Bang Jadi melihat CCTV yang sudah menjadi bukti kuat kan saat ini, apa sih Bang yang sebenarnya yang terlihat di CCTV itu? Mungkin Ya memang dia ngeluarin tangan gitu, ngeluarin tangan, melayangkan tangannya ke kepalanya Bang Rasman. Itu yang terlihat, melayangkan tangannya ke kepalanya Bang Rasman yang akhirnya mengakibatkan luka. Jadi itu kan melayangkan tangan hingga kepala orang bocor, itu kan ya jelas-jelas kan tindak pidana itu. Kira-kira kalau dia cuman menampar aja Bun, nggak luka, itu jelas pun kita kena, ya kan? Apalagi ini melayangkan tangan membuat kepala orang bocor, ya jelas lah udah unsurnya terpenuhi lah itu. Kalau ada ahli yang bilang nggak terpenuhi, bingung saya. Ahlinya sekolah di mana kan gitu kan? berarti yang terlihat di CCTV itu adalah memang Memang MM yang tangannya melakukan NM, duluan. tangannya NM, memang. Jadi di CCTV jelas pergolakan tangan itu mengarah ke mukanya Bang Rasman. Iya. Pertama, yang kedua meludahi. Nah, itu ada ya, ada tertangkap kamera juga waktu meludahi mukanya Bang Rasman. Nah, coba kita bisa lihat di sini apakah wajar dengan keadaan seperti itu. Ya, walaupun itu dia lagi mau ketemu anak kandung, apapun itu. Tapi secara nggak langsung ini ada perbuatan yang sangat amat dilarang. Karena jujur mencederai orang, ya, membuat onar, bahkan membuat caci maki, sampai juga ada pengancaman ya. Yang saya lihat juga ada media juga mengancam, diancam sama NM. Tentunya ini juga satu hal yang saya rasa perlu ditindak tanpa harus pikir lagi, tanpa harus bernegosiasi ataupun apapun itu, nggak usah lah, ya, karena udah nggak ada lagi waktu lagi untuk bisa kita lihat ya di medsos segala isinya dari pengakuannya NM sendiri, bahwa dia mengaku dia bilang dia memukuli Bang Rasman. Itu kan satu bentuk pernyataan yang sudah dibuktikan, jadi alat bukti yang cukup sebenarnya bahwa dia benar, saya memukul dia, bahkan saya mau injek dia kepalanya. Nah, tandanya sebentar lagi Bang Rasman akan diinjek-injek nih kepalanya. Apakah dengan kayak begini polisi juga masih berpikir-pikir lagi? Nah, ini penting nih. Jangan sampai ini juga kok bisa gitu loh, ada seseorang yang begini kelakuannya masih tetap tidak ada proses hukumnya, tidak ditegakkan. Nah, ada apa sebenarnya nih? Ayo kita lihat nih sama-sama. Media juga harus melihat nih, kenapa bisa begini nih? Ada seseorang yang melakukan ancaman, bahkan hinaan, caci maki, dan bahkan lebih parah lagi dia ngomong begitu. Bahkan dia bilang katanya mau nginjek-nginjek kepala Bang Rasman di depan umum. Nah, ini secara hukum seperti apa? Saya masih nggak mengerti nih kalau nggak bisa ditegakkan ini, gitu loh. Udah kacau kan? Ini yang harus kita lihat, bahwa jangan sampai ini menjadi contoh. Besok ada nih kita melihat yang kedua, ketiga, dan keempat, bahkan bisa aja. Ya kan? Besok bunuh orang aja depan kantor polisi udah. Besok orang menghujat, mencaci maki, ya kan? Enak aja loh. Bahkan kita juga ngeri pejabat-pejabat negara, bahkan kepala-kepala negara bisa digituin. Kalau orang-orang umum aja bisa dilakukan seperti itu, dan saya khawatirkan nanti pejabat-pejabat siapapun bisa dilakukan begitu dengan seenaknya di dunia maya, di dunia infotainment, di dunia medsos. Itu kan nggak sehat. Nah, ini yang harus kita clearkan gitu. Kalau memang ini mau di clearkan ya, tapi jelas kita semua berharap lah adanya netralitas, adanya sportivitas, karena kita mau menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Ayolah kita sama-sama penegak hukum berharap lakukanlah sesuai dengan protap, lakukanlah sesuai dengan undang-undang. Pasalnya sudah jelas, undang-undangnya juga sudah jelas. Bahkan di dalam undang-undang pasal 184 menyatakan sudah terpenuhi. Apalagi mau menunggu apa lagi gitu. Udah, saya rasa cukup itu biar kita melihat sejauh mana proses hukum ini bisa ditegakkan ya di Polres Jakarta Selatan. Ya udah gini aja sederhana. Ya, ini hari kami Bang Rasman pelapor telah diperiksa. Tapi pagi ini saya mengecek ada disposisi yang mau dirubah sama Pak Kasat.
Nah itu saya keberatan terus terang. Ya, ini Pak Kasat, ya saya minta jangan bermain-main loh terhadap perkara ini. Ini perkara nyawa orang nih. Dipertaruhkan ini, nyawa Rasman dipertaruhkan ini. Ada niat buruk daripada si Nikita mau selain memukul mau menginjak lagi. Ya kan ada video rekamannya, jelas itu. Berarti dia mengultimatum Bang Rasman berulang-ulang mau menghabisi Bang Rasman seolah-olah kan gitu. Ya saya minta Pak Kasat Reskrim Jakarta Selatan jangan bermain di perkara ini. Ya, kalau ini di pelintir kanan pelintir kiri saya duga Pak Kasat Reskrim udah terima uang dari Nikita Mirzani, udah gitu aja. Sederhana. Ya kan orang polisi kalau mau melakukan hal-hal yang istilahnya di luar nalar kan ya apalagi kalau nggak terima uang dari seseorang kan gitu aja ya. Saya minta jangan sampai nanti saya propamkan ini ya kan kalau apabila perkara ini enggak atau diduduk-dudukkan ditidur-tidurkan saya akan melaporkan propam, jelas saya akan melaporkan propam. Jangan nanti peristiwa Kombes Donald terjadi di Jakarta Selatan, saya sampaikan itu ya, saya ultimatum nih sekali lagi nih karena saya kuasa hukum yang paling utama ini ya dalam perkara Bang Rasman. Saya mewakili Bang Rasman untuk supaya perkara ini jelas dapat berjalan secara efektif dan objektif. Oke Bang, mungkin setelah adanya pemeriksaan saksi ini ada agenda apa lagi Bang ke depannya? Selanjutnya saya minta Polres Jakarta Selatan segera memanggil Nikita Mirzani. Oke? Panggil dulu dia, nanti kalau dia ada penundaan oke. Nggak ada masalah. Ya kan, tetapi yang penting panggil dulu, layankan panggilan dulu. Ini kalau Polres nggak layankan panggilan, besok aku propamkan juga nih pihak Polres. Berarti tidak objektif sudah dalam proses penyelidikan atas laporan Bang Rasman ini. Itu. Jadi ini orang dipukul kok jelas. Ya kan, yang cuman yang nggak sampai mukul di luaran aja terjadi, ada videonya langsung ditangkap kok. Ini ada mukul terjadi di Polres Jakarta Selatan ini kacau nih loh Polres Jakarta Selatan ini. Masih juga artinya tidak menurut saya belum secara menyeluruh profesional ya, karena mengadu domba orang jadinya, suruh orang buka LP dulu, akhirnya nih kita buka LP, Bang Rasman buka LP, harusnya kan model A diterbitkan, yaitu LPA, ya kan, yang buka siapa? Penyidik, karena penyidik yang melihat peristiwa itu, ya kan, contoh kayak ada yang bawa narkoba, yang buka laporannya siapa? Polisi kan, ya kan, polisi ketika melihat ada pembunuhan, polisi buka laporannya, apalagi itu di kantor polisi. Nah, ini aja udah kurang netral ini ya. Nah saya pastikan kembali, tolong Pak Kasat Serse, Pak Wakasat Serse on the track, jangan sampai ke kanan ke kiri, jangan membela atas suatu kepentingan. Nah itu akan saya perangin, jelas-jelas tuh ya, Kadif Propam kawan kita ya, saya akan perangin lebih parah nanti daripada yang pernah terjadi yang terkait pemecatan Kombes Donald ya, itu dari saya. Mungkin jika pun nanti tidak berjalan sesuai ya Pak dengan hukum yang seharusnya. Tentunya kalau tidak berjalan ya. Oh kita gelar mabes nanti. Pertama ini langsung kita bergerak. Kita gelar mabes. Kita gelar mabes. Yang kedua ya tentunya pihak dari Polres Jakarta Selatan sendiri harus diperiksa. Karena apa? Karena ini udah jelas dan yakin kita juga udah kasih nanti contohnya ya dari jurisprudensi kita, bahwa orang-orang yang dipukul di jalan tiba-tiba lagi pepet-pepetan mobil dipukul terus orangnya juga ditahan kan. Nah kita juga melihat di sini ini kan bentuk daripada keseriusan pihak kepolisian dalam menangani kasus yang seperti ini. Jadi jangan sampai ini jadi contoh buruk gitu kan. Nah ini juga pembelajaran buat masyarakat, bahkan media juga bisa melihat di Polres Jakarta Selatan ini seperti apa. Iya kan, jangan sampai ini jadi suatu contoh yang sangat buruk di peradilan, bisa ditebang pilih. Iya. Orang seperti ini bisa ditahan, yang ini nggak bisa ditahan. Padahal perlakuannya sama. Sebenarnya di mata hukum semua sama. Di mata hukum itu sama. Jadi kita tinggal bagaimana penegakan hukum di sini, kita melihat bisa dipertanggungjawabkan.